Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah libur beberapa hari kita lanjutkan lagi pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang saudara-saudara sekalian harus sudah mengetahui, ya, walaupun tidak seluruh Al-Quran sempat mengetahui, setidak-tidaknya ayat-ayat yang disampaikan ini harus sudah diketahui oleh setiap kita, setiap muslim sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sudah disampaikan bahwa kita semua orang-orang yang mengaku beriman ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan seperti tersebut pada ayat 102 dan ayat 103, khususnya sampai pada awal ayat 103 ini. Yang penting untuk diketahui adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benar tuqatihi, takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, jangan benar-benar kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai orang-orang muslim di saat matinya nanti. Boleh saja sekarang orang muslim, seseorang sekarang ini muslim, pada waktu mati dia tidak muslim lagi, pindah jadi kafir, pindah jadi ateis, pindah jadi tidak bertuhan lagi, tak percaya kepada Islam lagi, ditinggalkannya ajaran Islam, mati dalam keadaan seperti itu. Nah, itu dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti itu. Ini ayat berlaku untuk semua muslimin. Kemudian Allah berpesan kepada kita, wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran ini atau dengan Islam ini, jami'an, semuanya bersama-sama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian semua berpecah belah, bercerai-berai. Saudara sekalian, mengenai tafsir ayat ini, yang paling lengkap, yang paling enak, paling lengkap lah, bisa kita dapatkan pada tafsir Ibnu Katsir, ya. Sementara di dalam kitab tafsir yang lainnya, seingat saya tidak dibicarakan seperti ini. Ayat 103 ini bunyinya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, bihablillah, dengan tali Allah. Kita suruh berpegangan tali Allah. Tali Allah itu apa? Ya Al-Quran ini. Kita hidup itu terikat oleh aturan. Aturan hidup ini bagi seorang muslim itu adalah Al-Islam, Al-Quran. Kita hidup gak bisa semau gue, semau kita gak bisa. Harus diatur. Dan aturan yang mengikat kita cuma satu yang Allah mau, yaitu aturan Islam. Kita harus hidup dengan aturan Islam. Disuruh berpegang teguh dengan aturan Islam ini jami'an, semuanya. Ini yang berikutnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Kita lihat dulu ya, yang tafsir yang lebih dulu daripada Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Baghawi, surat Ali Imran ayat 103. Apa kata Imam Al-Baghawi, penulis kitab tafsir Ma'alimut Tamzil ini? Nih, kata Imam Al-Baghawi, qauluhu azza wa jal, firman Allah azza yang maha gagah, wa jal, dan maha agung,
Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah dengan tali Allah jami'an semuanya atau bersama-sama. Diterangkan di sini kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Di sini dibahas mengenai kata tali dulu, habli, bihabli. Ini asalnya hablun. Asal katanya itu hablun. Berubah ini menjadi berbunyi bihabli karena apa? Karena ada huruf b, ba, ada huruf ba atau huruf jer di sini ini yang menyebabkan kata-kata hablun berubah menjadi harusnya hablin harusnya. Tapi berubah menjadi habli lagi karena ini disambung dengan mudhof ilaihnya. Allahi itu sebagai mudhof ilaih. Jadi ini ada jer, ada isim majrur, dan selain dia sebagai isim majrur dia juga sebagai mudhof kedudukannya dalam kata, dalam kalimat, lalu diiringi dengan mudhof ilaih sehingga yang tadinya berbunyi Allahu menjadi Allahi, yang tadinya berbunyi hablun menjadi habli karena ada bi. Jadi karena bihablillahi, jadi Allahu menjadi Allahi. Ya, diterangkan sini al-hablu yang namanya tali adalah as-sababu, sebab alladzi yang yutawassalu bihi ilal buhyah, sesuatu yang akan menyampaikan dengan tali itu tadi kepada yang dituju, tujuan al-buhyah. Kita lihat dulu ya, jangan-jangan saya salah. Al-buhyah, sesuatu yang dikehendaki, sesuatu yang diingini, tujuan. Jadi tali itu adalah sebab yang akan menyampaikan seseorang dengan sebab tali tadi ke sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki. Wa summiyal iman, dan dinamakan iman hablan dengan nama hablan. Jadi hablillah, tali Allah itu bisa bermakna juga iman. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, disuruh berpegang teguh dengan iman kepada Allah. Ini tafsir Al-Baghawi. Wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan keimanan kepada Allah jami'an, bersama-sama semuanya. Jadi wasumiyal imanu hablan, dan iman dinamakan, disebut sebagai tali li'annahu, karena tali yang namanya iman itu yutawassalu bihi, ya, akan disampaikan dengan iman tadi, bihi dengannya, ila ke zawalil khauf, hilangnya rasa takut di akhirat nanti. Di akhirat nanti orang yang beriman itu enggak ada rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sementara orang lain itu pada ketakutan. Orang beriman itu hidup tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat maksiat, berusaha sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya tidak mau berbuat dosa sekecil apapun. Makanya mereka nanti mati meninggalkan dunia ini sudah enggak ada dosa yang dia bawa, sudah diampuni oleh Allah. Di akhirat nanti seandainya masih ada kesalahan yang luput, yang ketinggalan, oleh Allah akan diampuni sendiri. Tuh. Jadi sana enggak ada rasa takut lagi. Ya, sama seperti sekarang ini di negara kita sedang sibuk-sibuknya pemberantasan korupsi sampai seakar-akarnya. Di mana ada pusat-pusat yang bisa menimbulkan kerugian negara, didatangi oleh aparatur negara kita, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri atau dari mana saya nggak tahu. Yang penting, yang jelas kemarin saya naik pesawat turun bareng jenderal-jenderal Polri dari Mabes sana. Ya, jadi sebelumnya katanya sudah datang jenderal-jenderal tentara, wah, pada ke Kalimantan nih, mau dicek satu-satu itu, ya, yang punya sawit sekian hektar diperiksa semuanya. Ada yang sudah dirampas, sudah dikasih polis lain, dan nggak bisa diteruskan, ya, katanya beritanya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya cuma sekedar intermezzo saja. Kembali ke sini lah, itu urusan Pak Kejagung dan urusan Pak Kapolri atau urusan Pak Prabowo sebagai presiden yang seharusnya memang begitu, itu menyelamatkan kekayaan negara untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir rakyat Indonesia, atau bukan hanya elit-elit politik, atau bukan hanya
orang-orang yang sedang berkuasa saja. Tapi seluruh rakyat harus menikmati kekayaan negara Republik Indonesia yang dikaruniakan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Kembali ke sini saudara sekalian, kita disuruh oleh Allah dalam hidup ini berpegang teguh pada iman. Kalau orang berpegang teguh pada iman, gak berani dia korupsi, gak berani ngambil sesuatu yang bukan haknya. Makanya dia selamat nanti di akhirat, gak ada yang nagih dia, gak ada. Nah kalau orang punya rasa salah, ada pemeriksaan seperti ini, baik dari Polri, Mabes Polri atau Kejagung atau dari mana saja, orang akan ketakutan. Tapi kalau orang nggak ada urusan, nggak takut, nonton aja. Oh ada apa? Oh gitu ya. Oh ya gitu-gitu aja sudah. Enak jadi penonton. Ya, jangan jadi pelaku, saudara. Jangan jadi pelaku korupsi. Jangan. Jadi penonton aja. Cari uang sendiri aja. Pakai keringatnya sendiri. Ya. Jadi begitu, ya harus mikul aqua tuh air mineral, ya, sulingan lagi, ya, suling sendiri lagi, bukan suling dari gunung ya Pak ya, ya bawa sendiri sampai kakinya bengkak-bengkak, ya nggak apa-apa, yang penting halal tuh. Ya kembali ke sini ya. Nah di sini ini Bapak-bapak Ibu dan sekalian, ini diterangkan ini oleh Imam Al-Baghawi ya. Rupa-rupanya dia juga membahas, beliau Imam Al-Baghawi rahimahullah juga membahas seperti yang dibahas oleh Ibnu Katsir. Imam Al-Baghawi mengatakan waqtalafu fi ma'nahu hahuna. Waqtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat fi ma'nahu tentang makna ayat ini hahuna di sini. Ya, apa perbedaan pendapatnya? Qala Ibnu Abbas, telah berkata ahli tafsir Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna ayat ini wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Maknanya kata Ibnu Abbas, makna ayat ini, maksud ayat ini, tamassaku bidinillah, tamassaku berpegang teguhlah kalian semua bidinillah, dengan agama Allah. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan agama Allah. Agama Allah itu apa? Ya Islam. Kita disuruh berpegang teguh dengan Islam. Itu tafsir Imam Ibnu Abbas. Berikutnya kata Imam Al-Baghawi, wa qala Ibnu Mas'udin, dan telah berkata Imam Ibnu Mas'ud, ini juga ahli tafsir dari kalangan sahabat nomor 2 sesudah Ibnu Abbas. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan huwal jamaah, yang namanya tali Allah itu huwal jamaah, dia adalah jamaah. Jadi Allah menyuruh kita berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya Allah menyuruh kita berjamaah, berpegang teguh dengan jamaah. Jadi mau apa-apa kita harus mengikuti jamaah. Sebagai contoh di masjid ini nih, nah, di masjid ini ada ketuanya, ya, ada ketua takmir masjid, ada ketua pembina masjid seperti masjid-masjid lain juga begitu kan. Ada yang dituakan, ada yang didengarkan, yang harus ditaati omongannya itu omongannya siapa. Nah kita hidup di masjid ini berjamaah, nggak boleh kita semaunya sendiri di sini. Kalau di rumah sampean sama musyawarah sendiri terserah. Di masjid ini pakai aturan Islam, bagaimana kita hidup saling tolong menolong dalam jamaah yang kecil ini, cuma satu masjid ini, bagaimana kita hidup menjalankan Islam. Ya, harus ada pemimpinnya dan harus ada yang dipimpin. Yang memimpin harus orang yang mengerti ilmunya, bagaimana memimpin dan membawa rakyatnya ini, membawa jamaahnya ini kepada yang benar, bukan kepada maunya si pemimpin, bukan. Ya, jadi kita disuruh oleh Allah berpegang teguh dengan agama Allah, maksudnya kita disuruh hidup berjamaah. Makanya waqala, dan telah berkata Ibnu Mas'ud ya, alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya dia berjamaah itu adalah, jamaah itu adalah hablullah, tali Allah, alladzi yang amarallahu bih, Allah telah memerintahkan dengannya. Jadi tali Allah itu adalah jamaah. Menjalankan Islam itu nggak bisa nafsi-nafsi sendiri-sendiri, nggak bisa Pak, Bu. Kita menjalani hidup dengan ajaran Islam, dengan agama Islam, tidak boleh sendiri-sendiri. Aku mau puasa Ramadan besok aja. Padahal pemimpin negeri-negeri itu belum mengumumkan mulai Ramadan. Aku mau besok aja, nggak bisa kayak begitu. Harus ada yang memimpin. Mau memulai puasa Ramadan harus mengikuti pemimpin, mau mengakhiri puasa Ramadan beridul fitri pun harus mengikuti pemimpin. Mau sholat pun harus mengikuti aturan sholat yang dipimpin oleh seorang imam kalau berjamaah.
Dan makmum ngikut imam. Imam kita datang terlambat. Nih datang terlambat nih, yang bagi yang belum tahu, karena sering saya lihat ada orang belum tahu aturannya nih. Kita datang terlambat sholat subuh. Nih contohnya. Datang terlambat sholat subuh, ketinggalan 1 rakaat. Imam sudah di rakaat yang kedua, yang terlambat masih dapat 1 rakaat. Betul? Ya. Imam karena sudah dapat 2 rakaat, dia duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk, kita mengikuti pendapat itu. Duduk tawarruk, tidak duduk ihtiros. Duduk tawarruk, duduk dengan pantat menempel di tanah. Terus yang ketinggalan ini masbuk ini duduknya apa? Ya duduk tawarruk, jangan duduk duduk ihtiros. Loh aku kan baru dapat 1 rakaat. Itu kamu, aturannya bukan begitu, bukan nurut kamu kok. Nabi yang ngajarin kok. Kalau kamu terlambat datang dalam sholat masbuk, kamu ikuti posisi imam. Imam sedang kamu takbiratul ihram dulu, kemudian kamu ikuti posisi imam. Kamu datang terlambat, imamnya sudah ruku, kamu Allahu Akbar terus langsung ruku, enggak pakai baca sebentar, aku baca Fatihah dulu. Allahu Akbar, enggak boleh. Ruku ya ruku, kamu ketinggalan 1 rakaat, sudah ketinggalan 1 Al-Fatihah. Enggak bisa saudara ngarang-ngarang sendiri, ada aturannya semua itu. Imamnya sudah sujud pertama, rakaat pertama, kita langsung takbiratul ihram, langsung sujud pertama. Imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Imamnya sudah duduk tahiyat, kita duduk tahiyat. Tahiyat akhir ya tawarruk. Gitu loh. Nah, sering saya lihat jamaah subuh terlambat sholatnya, imamnya duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat awal. Di subuh tuh enggak ada tahiyat awal. Gimana sih sampai nih? Saya mudeng-mudeng di kandani. Enggak paham. Sholat subuh itu 2 rakaat, enggak ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Duduknya ya di tahiyat akhir. Tahiyat itu bagaimana? Ya tawarruk itu. Itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, ikuti imam. Jadi nanti kita kan bisa duduk lagi. Kita imamnya salam, kita berdiri tambah 1 rakaat, terus kita duduk tawarruk lagi. Berarti duduk tawarruknya 2 kali. Ya enggak apa-apa. Lah kenapa begitu? Lah kamu salah, kamu datang terlambat kok. Datang terlambat ya ikuti aturan orang yang masbuk. Nah, gitu loh. Mudeng pernah enggak tahu, pokoknya saya minta maaf, mudah-mudahan sampean mudeng paham. Kalau enggak paham lagi sudah enggak tahu sudah. Nah, sudah kembali ke sini ya. Ini kata Imam Al-Baghawi yang beliau tulis pendapatnya Imam Ibnu Mas'ud, wajib berpegang teguh kepada tali Allah, maksudnya wajib kalian semua berjamaah karena jamaah itu adalah tali Allah alladzi amarallahu bih, yang Allah memerintahkan dengannya. Allah memerintahkan kepada berjamaah tadi. Wa inna, dan sesungguhnya matakrahuna, apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak senangi, yang kalian tidak sukai, fil jamaati, dalam suatu jamaah, wa taati, dan dalam jamaah, wa taati, dan ketaatan, itu khairun, adalah lebih baik, mimma, dari apa yang tuhibuna, kalian sukai, fil furqati, dalam perpecahan. Saya ulangi nih terjemahnya ya. Karena sesungguhnya ya ini, karena sesungguhnya ini kalimat ini bagus sekali, di Ibnu Katsir enggak ada kalimat ini. Karena sesungguhnya apa yang kalian benci dalam berjamaah dan dalam ketaatan itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan. Maksudnya ketika kita harus hidup berjamaah, kadang-kadang kita tuh jengkel sama imam kita. Imamnya gimana sih kok nyuruh begini? Suruh ngumpulkan duit, itu hari duit lagi susah, kok suruh nyumbang, sedekah. Imam saya enaknya aja dia. Ini imam kamu loh. Dia nyuruh sedekah itu bukan perintah maksiat. Itu perintah baik kok. Kalau suruh ngasihkan duit ke imam, nah itu salah. Imamnya menyuruh sedekah itu enggak salah. Saudara bisa atau tidak jalan itu tergantung saudara keadaannya bagaimana. Kan kalau tidak bisa kan enggak apa-apa, kan ada ayatnya sudah dibacakan kemarin. Kita disuruh sedekah, enggak bisa, enggak ada, ya sudah enggak apa-apa. Kalau ada tapi saya enggak sedekah, nah itu salah. Nanti diambil sama Allah dengan paksa kalau enggak mau sedekah. Allah kalau mau ambil uang kita dengan paksa gampang aja kok. Sudah dikumpulkan, sudah taruh di bunker di bawah, ketahuan Kejagung. Oh, diambil sama Kejagung.
Ketahuan sama Pak Polisi. Ambil oleh Pak Polisi. Uang-uang merah banyak sekali itu. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang berjamaah itu enggak enak karena kita harus nurut kepada imam. Ayo semuanya gini. Imam enak aja dia maunya sendiri, menangnya sendiri. Ini bukan persoalan maunya sendiri, menangnya sendiri. Imam itu berhak mengatur karena dia itu dijadikan untuk diikuti imam itu. Nah, berjamaah itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Karena kebebasan kita terikat, terampas seolah-olah dalam tanda petik oleh si imam tadi. Atau dalam berjamaah itu kadang-kadang berat karena apa? Harus taat. Nabi mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi atau 'alal ayat betul ya. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha. As-sam'u mendengarkan, wa ta'atu dan mentaati 'alal mar'il muslim, wajib atas setiap orang muslim. Fima ahabba pada apa yang dia suka, wa kariha dan apa yang dia tidak suka. Jadi kau mau suka atau kau tidak suka, kata orang Batak kau gitu kan. Kalau orang kita ikam, pian gitu aja. Pian suka atau kada suka, kalau sudah diperintah oleh Allah dan Rasul ya harus dijalani. Senang tidak senang dijalani. Itulah ketaatan. Ketaatan itu kadang-kadang berat. Ya. Nah kata Imam Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kalian benci pada sesuatu jamaah atau kepada ketaatan itu lebih baik mimma dari apa yang tuhibuna kalian sukai fil furqati dalam perpecahan. Aku enggak mau berjamaah, aku mau hidup sendiri, enggak mau ikut-ikut jamaah itu enggak mau. Ngapain? Aku sholat sendiri di rumah. Apa? Ya enggak apa-apa, kamu mau begitu sendiri juga enggak apa-apa. Tapi itu tidak lebih baik itu, tidak lebih baik. Itu lebih baik kamu mentaati dalam suka maupun benci, dalam susah maupun senang, ya, kepada aturan Allah ini, itu lebih baik daripada kamu mencintai sesuatu yang ada dalam perpecahan. Kalau kita tidak mengikuti jamaah kan kita memisahkan diri, memecah diri atau memisahkan diri dari jamaah. Saudara hidup ini loh, sekarang ini Pak, sampean hidup tidak mengikuti aturan Islam dan dilaksanakan dengan berjamaah, sampean itu mati jahiliyah. Man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata barang siapa mati, ya, barang siapa mati apa namanya? Tadi aku bilang apa tadi? Man mata walaisa fi unukihi, dan barang siapa mati dan tidak ada di tengkuknya sini, ya, walaisa fi unukihi apa tadi? Man mata walaisa fi unukihi bai'atun, tidak ada bai'at. Siapa yang mati tidak ada bai'at, tidak ada janji setia kepada imam, mata mitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah, tidak di atas Islam. Jadi kalau kita berada dalam jamaah begini nih, saudara tidak taat, sampai matinya mati jahiliyah. Kita akan dan tak cetak di sana, saya jelaskan. Jadi suka atau tidak suka harus taat. Enggak taat mati jahiliyah. Gimana sih? Tapi itu berlakunya sebetulnya hadis itu untuk Imamul A'zam, bukan imam seperti Pak Amir atau saya atau Pak Iris atau siapa aja yang jadi imam di sini, enggak. Bukan untuk itu sebenarnya. Tapi imam dalam menjalankan aturan Islam secara keseluruhan. Ya. Makanya orang Islam kalau mau pergi berhaji harus ada Amirul Hajj, ada amir hajinya. Orang mau sholat ada imamnya. Ada amirnya, ada imamnya. Orang mau puasa Ramadan, ada imamnya yang menentukan puasa di seluruh negeri Indonesia ini ya, Kementerian Agama saat ini, ya, atau ulama-ulama kita. Kemudian mau mengeluarkan zakat, zakat itu dikeluarkan juga pakai aturan. Siapa yang berhak menarik zakat? Imam yang berhak menarik zakat, mengumpulkan zakat dari masyarakat Muslim ini. Bukan basis, bukan. Basis juga punya hak itu. Badan amal infak sedekah enggak punya hak untuk mengambil zakatnya orang muslim, enggak. Yang punya hak cuma imam. Imamnya enggak ada. Ya sampean bayar sendiri aja. Keluarkan uang sendiri, dihitung sendiri. Kalau enggak tahu tanya yang tahu. Saya punya harta sekian, berapa zakat saya?
Tanya sama orang yang tahu, oh sampai mengeluarkan zakat sekian. Kasih kemana? Ya terserah kamu. Ada 8 golongan tuh, tapi yang 2 nggak ada di Indonesia ini. Ya, jadi begitu. Nah, itu contoh saja. Nah, kemudian dikatakan di sini, waqala Mujahid, dan telah berkata ahli tafsir Mujahid, wa Atha, dan ahli tafsir Atha, wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, maksudnya biahdillah, dengan janji Allah. Janji kalian kepada Allah. Kita berjanji apa kepada Allah? Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita berjanji itu kepada Allah bahwa kita tidak akan menuhankan, dan bagi kita tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Itu janji kepada Allah untuk setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah SAW. Itu harus kita pegang teguh, itu kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, terus waqala Qatadah was-Suddi, dan telah berkata ahli tafsir Qatadah dan ahli tafsir As-Suddi. Keduanya berkata huwal Quran. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Ya, jadi tali Allah itu adalah Islam, tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah jamaah. Ada 3 pendapat jadi di sini ya. Waruya, dan telah diriwayatkan an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu an, anin Nabi, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda sebagai berikut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ini Imam At-Tirmidzi. Oh, ini panjang sekali uraiannya ini. Oh, silakan sampean baca sini kalau bisa. Kalau enggak bisa sudah dengerin aku aja. Daripada baca mumet ya, dengarkan saya sudah. Nih. Apa kata Nabi? Inna hadzal Qur'ana huwa hablullah wa huwa nurul mubin. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini, sesungguhnya Al-Qur'an ini huwa, dia adalah hablullah, tali Allah. Wa huwa nurul mubin, dan dia adalah cahaya yang jelas, cahaya yang terang benderang, yang jelas itu. Wa syifaa'un nafi, dan Al-Qur'an adalah penyembuh dan yang memberi manfaat. Syifa. Ya, Al-Qur'an itu memberi manfaat pada kita. Kita istighfar, astagfirullah, 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 duit datang. Bisa begitu? Bisa. Aku pernah kok membuktikan. Apa betul sih orang cuma istighfar akan dapat rezeki? Iya, dapat. Karena rezeki ya enggak harus duit. Kadang-kadang ada orang datang ngirimi makanan, nasi bungkus, ada orang ngirim buah, ada orang ngirim baju. Ini, baju ini, nih. Dikasih orang ini. Jazakumullah khairan yang ngasih ini. Ya, jadi astagfirullah, 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 terus gak berhenti-berhenti. Istighfar yang banyak itu akan mendatangkan rezeki. Gak percaya? Buktikan. Nah, kalau sampai maksiat ya gak bisa. Terhalang oleh kemaksiatan. Rezekinya sebetulnya sudah mau datang. Ketika kita istighfar itu rezeki Allah mau dikirim oleh malaikat Mikail, mau kirim. Tiba-tiba dia berbuat maksiat. Nah, enggak jadi. Ditahan. Nah, dia berbuat maksiat. Dia sudah istighfar mau dikasih maksiat. Gimana sih kamu ini? Udah bagus-bagus istighfar kok terus maksiat. Enggak jadi turun rezekinya. Itu, maksiat itu menghalangi rezeki yang akan datang, yang akan turun. Maka jangan berbuat maksiat gitu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah cahaya yang menerangi, cahaya yang terang. Dia adalah juga bisa sebagai obat. Al-Qur'an itu bisa sebagai obat loh, Pak. Contohnya itu para sahabat Nabi ngobati orang ke sengat kala jengking, bacakan Al-Fatihah sembuh. Dibacakan Al-Fatihah gitu aja. Nah, terus Al-Qur'an juga an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Wa ismatun, dan Al-Qur'an adalah pegangan. Ya, liman, bagi orang yang tamassaka bih, dia mau berpegang teguh dengannya. Wa najatun, dan Al-Qur'an adalah penyelamat. Liman tabi'ahu, bagi siapa saja yang mau mengikutinya. Jelas banget nih sabda Nabi ini. Al-Quran adalah tali Allah, dia adalah cahaya yang terang, dia adalah obat, dia adalah sesuatu yang bermanfaat, dia adalah pegangan hidup bagi siapa yang mau berpegang teguh dengannya, dan dia Al-Quran itu akan menyelamatkan orang yang mengikuti Al-Quran di dunia sampai di akhirat.
Di dunia nggak akan mungkin ketangkap Pak polisi atau Pak kejaksaan, karena apa? Dia nggak pernah korupsi, nggak mau. Jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati nggak mau korupsi, nggak akan ditangkap oleh KPK atau polisi atau jaksa, nggak akan. Bersih kok dia. Ya, sudah diperiksa-periksa tetap aja nggak mau, nggak pernah menerima amplop apa-apa, nggak pernah menerima kiriman rekening, nggak pernah. Kalau ada kiriman rekeningnya jelas siapa yang ngasih dan apa tujuannya, jelas. Ya, jadi nggak akan bisa. Tapi kalau kita nggak berpegang teguh sama Al-Quran, Al-Quran yang mengajari kita suruh jujur, Al-Quran yang mengajari kita suruh adil, Al-Quran yang mengajari kita supaya kita tidak mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, harta orang lain yang bukan hak kita. Al-Quran yang mengajari. Jadi siapa yang mengikuti Al-Quran dia akan selamat. Ya, ini ahli tafsir Atha dan Nafi. Siapa tadi? Qatadah dan Sudi. Berikutnya ada lagi qala Muqatil bin Hayyan, ahli tafsir Muqatil bin Hayyan mengatakan wa tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Bihablillah maksudnya bi amrillah, dengan perintah Allah, wa taati dan mentaatinya. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya dengan perintah Allah dan dengan ketaatan kepada Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini adalah ayat kata Imam Al-Bukhari, kama, janganlah kalian bercerai-berai kama seperti iftaraqatil yahudu wan nasara, telah bercerai-berai atau telah berpecah belahnya al-Yahudu orang Yahudi, wan Nasara dan orang Nasara. Orang Yahudi sudah berpecah belah, orang Nasara sudah berpecah belah. Orang Islam jangan ikut-ikutan. Contoh yang gampang ini ya, yang ada di sekeliling kita. Saya dulu pernah sekolah di SD Kristen, sampai lulusan SD Kristen. Saya sekolah di SMP Kristen sampai lulus SMP Kristen. Dan pelajaran agama yang ada di rapot itu adalah pelajaran agama Kristen. Dan pernah disuruh berdiri di depan kelas membaca doa sembahyang secara Kristen. Ya bahwa kami yang ada di surga, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di muka bumi dan seterusnya itu. Berilah kami pada hari ini rezeki makanan yang secukupnya. Itu doa kayak gitu pernah disuruh berdiri begitu di depan kelas. Padahal saya orang Islam. Ulangan agama Kristen. Dan pendeta guru agama Kristen saya waktu saya sekolah SMP itu memuji saya, Pak. Kalian ini gimana sih? Kok enggak seperti Sugeng ini loh? Sugeng ini orang Islam, kalian ini orang Kristen. Kenapa nilai agama kalian itu jelek semuanya? Kenapa yang paling bagus si Sugeng ini? Dimarahin sama pendetanya itu. Jadi saya belajar tentang Kristen juga dulu, Kristen Protestan ini. Saudara kita, ya ini bukan menjelek-jelekan atau apa-apa, bukan, saya menerangkan sebagai pelajaran buat kita. Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani atau Kristiani itu, mereka itu punya gereja macam-macam, Pak. Ada gereja Pantekosta, ada gereja Kristen Injil, ada gereja macam-macam lah nama-nama gerejanya. Itu pendetanya beda-beda dan ajarannya juga beda loh itu. Padahal kalau betul mereka berpegang teguh kepada Injil yang dibawa dijadikan oleh Isa Al-Masih alaihissalam, mestinya satu. Mestinya sama dengan orang Islam ini sekarang ini. Orang Islam juga berpecah belah, Pak. Masjidnya beda-beda. Yang baca di masjid NU enggak mau salat di masjid Muhammadiyah. Yang di masjid Muhammadiyah enggak mau salat di masjid NU. Kayak apa ini? Siapa yang ngajari begitu? Giliran sampai di Mekah, sampai di Madinah, nurut semua sama imam Mekah dan imam Madinah. Yang tadinya salat subuh pakai kunut, enggak pakai kunut di sana. Nurut mereka. Oh, gitu loh. Harusnya kita tuh enggak berpecah belah. Makanya dikatakan wa tasimu wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan seperti orang Yahudi dan orang Nasrani berpecah belah itu. Orang Islam itu harusnya bersatu, jangan berpecah belah. Ya, nah ini ada hadisnya. Kenapa? Ini loh. Nabi mengatakan, ini hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi itu, yardha, Allah itu akan ridho, akan meridhoi lakum kepada kalian, hei orang-orang muslim,
salasan terhadap 3 perkara. Allah akan ridho kepada kalian kalau kalian melaksanakan 3 perkara ini, 3 hal ini. Apa itu? Yang sebelum dilanjutkan, Nabi melanjutkan sabdanya, wayaskhatu lakum, dan Allah akan marah, akan memurka lakum kepada kalian salasan terhadap 3 hal, 3 perkara yang kalian kerjakan. Yardo, 3 perkara yang Allah dia akan ridho lakum kepada kalian adalah 1, anta buduhu wala tusriku bihi syai'a. 1, anta buduhu, bahwa kalian semua mau menyembah kepada dia, kepada Allah, beribadah kepada dia Allah, wala tusriku bihi, dan tidak menyekutukan kepada Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Kalian menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan ridho kepada kalian. 1. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an, dan bahwa kalian berpegang teguh dengan tali Allah ini bersama-sama. Semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh pada Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada jamaah. Allah ridho itu. Yang ketiga, wa antanasihu, dan bahwa kalian saling menasihati man kepada yang wallahu amarakum, yang Allah telah memerintahkan kalian dengannya. Allah menyuruh kita supaya saling tawasau bil haqqi tawasau bis sabri, saling berwasiat, saling menasihati dengan kesabaran, saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, jadi Allah akan ridho kalau 1, kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dia. Allah akan ridho kalau kita berpegang teguh kepada Islam ini bersama-sama. Yang ketiga, Allah akan ridho kalau kita mau saling memberi nasihat satu terhadap yang lainnya. Wa yaskhatu lakum, dan Allah akan marah, akan murka kepada kalian. Kila, yang pertama, kalau kalian melakukan 3 perkara. 1, kila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Maksudnya setiap dia dengar ada orang ngomong, dia ceritakan pada orang. Dengar ada orang ngomong, ceritakan pada orang, tanpa dipikir lebih dulu. Ada orang ngomongin saya misalnya, wah Pak Ustadz ini sekarang udah begini lagi, misalnya kayak gitu ya. Duh, kapan ya aku begini lagi, terus mengumumkan kepada orang banyak, bagus udah begini lagi, kapan ya? Kayaknya belum pernah deh. Seandainya nanti iya pun, ya mungkin enggak seperti kalau pengantin baru menikah pertama kali gitu. Ya biasa, nikah, dah acara keluarga saja, dah gitu aja, paling-paling gitu. Oh, nikah sudah 65 tahun. Harus pakai pesta, malu-malu, masih malu-maluin. Malu sama yang muda-muda. Ya. Orang mendengar terus dia menyampaikan. Itu kayak itu enggak boleh. Mendengar langsung sampaikan, jangan dipikir-pikir dulu. Ini berita ini yang ku dengar benar apa enggak? Perlu saya sampaikan apa enggak? Kalau enggak ya udah dengar aja, udah enggak usah disampaikan. Kalau itu berita buruk, menyingkir udah. Kalau itu berita baik, dengar, enggak usah disampaikan. Disaring. Itu 1. Allah tidak ridho kalau kita ini bersikap orang sini bilang apa ya? Itu loh, orang Jawa bilang lambe turah. Nah, turah lambe apa lambe turah? Mulutnya itu enggak mau diem itu loh. Asal dengar orang ngomong, dia dengar langsung sampaikan pada orang. Dengar orang sampaikan orang. Nah, ya kalau yang disampaikan ini akan menyenangkan orang yang mendengar. Kalau akan bikin dia malu, akan dia bikin marah, coba. Jadi sampai bikin berkelahi 2 kubu ini. Antara yang ngomong dengan yang diomongin. Nah, Allah enggak suka kila wa qala. Yang kedua, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hati-hati. Menyia-nyiakan harta, menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya. Dulu guru saya memberi contoh, kamu bikin rumah boleh. Bikin rumah yang bagus boleh. Tapi enggak usah lah kamu bikin ada rumah, ada tamannya yang biasa dibikin oleh Pak Anang ini, jago bikin taman nih. Jangan bikin rumah yang sudah bagus supaya asri katanya, ada pancurannya. Nah, pancurannya itu beli patung dulu, patung anak kecil yang sedang kencing. Terus pancurannya itu dilewatkan, itu tadi patung anak kecil yang kencing itu tadi. Ini buang-buang duit, tidak boleh. Pancuran biasa aja bisa kok.
Kenapa harus patung? Sementara bikin patung dalam rumah kita, naruh patung dalam rumah kita itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tersalah sesuatu itu dulu guru saya menerangkannya begitu. Ya, bikin rumahnya bagus boleh, kasih hiasan boleh, pakai taman boleh. Oh duit-duitmu sendiri kok, asal sudah dizakati loh ya. Itu rumah itu harga berapa miliar? 1 miliar, zakatnya 25 juta. Keluarkan dulu, baru kamu bikin rumah. Ya. Nah, yang ketiga wa kasrotas soal dan banyak bertanya. Dijelaskan tentang agama, udah jelas, udah jangan jalankan, nggak usah tanya. Ustaz mau tanya apa? Kalau kita sholat nih Pak Ustaz, ya kita jalan dari rumah, sholat masuk ke masjid, sudah sholat ini pakai sarung kita itu benangnya lepas, terjurek, nggak tahu kita tahunya sudah sampai di masjid. Ini sarungnya benangnya tercurai, di ujungnya tuh tai anjing. Batal enggak sholatnya Ustaz? Kamu tuh kurang kerjaan nanya-nanya kayak gitu sih. Pertanyaan enggak mutu tuh, enggak ada gunanya. Kamu ngalami kayak gitu sebenarnya enggak? Enggak Ustaz, cuma andai kata. Salah andai kata. Nanti aja kalau kejadian tak kandani kamu, saya kasih tahu. Kalau guru saya digitukan Pak. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita sholat di bumi ini, kan di Indonesia menghadap ke kiblat, kiblatnya ke arah barat, ke arah Mekah sana. Terus kalau orang di planet sana, sholatnya menghadap mana Ustaz? Guru saya dengan tenang aja, kapan kamu mau ke planet? Nanti ku kasih tahu. Gitu udah. Gak jadi tanya dia. Yang guru saya tuh jago ngomong Pak, jago debat, jago ngomong. Sama kayak Gus Baha itu. Debat sama beliau nggak akan menang sampean, sudah. Nggak akan menang sudah. Berani taruhan, sepinter apapun sampean. Ya, Masya Allah. Mungkin saingannya Gus Baha itu. Cuma beliau berdua belum pernah ketemu. Jadi Gus Baha bahasanya lain, beliau bahasanya lainnya. Sudah kembali ke sini ya. Jadi kita dilarang melakukan ini tadi. Dah selesai. Selesai ayat 101, 102, 102 terus 3. 104 kita lewati, langsung menuju ke ayat 109 dan 110. Tapi waktunya sudah jam 6. Jadi ya terpaksa besok pagi insya Allah ya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semua kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Berilah kami semua istiqomah dan husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah pula dosa dan kesalahan kedua orang-orang tua kami. Orang-orang tua kami, istri-istri dan suami-suami kami, anak-anak dan cucu-cucu kami dan keturunan kami. Berilah mereka semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka ya Allah. Berilah mereka semuanya petunjuk dan jauhkan mereka dari kesesatan ya Allah. Berilah kepada mereka semua kemudahan dalam urusan rezeki mereka, jodoh mereka, sekolah, kuliah, pekerjaan dan rumah tangga mereka Allah. Ampunilah dosa kesalahan mereka semuanya ya Allah dan kumpulkanlah mereka bersama kami di dalam Jannatul Firdaus milik Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.